Bayangin sebentar, kamu bangun pagi tanggal 1 April. Seperti biasa, kamu ambil HP, buka notifikasi, cek pesan, cek berita. Tapi perlahan kamu mulai sadar ada sesuatu yang berbeda. Aturan yang selama ini kamu anggap biasa saja, tiba-tiba sudah berubah. Cara kamu kerja berubah, cara kamu bayar pajak berubah, bahkan cara kamu menerima atau menghitung penghasilan juga bisa ikut berubah. Dan yang bikin banyak orang kaget, semua ini bukan terjadi karena bencana, bukan karena krisis mendadak, tapi karena aturan baru yang sebenarnya sudah diumumkan sejak lama. Hanya saja banyak orang terlalu sibuk, terlalu santai, atau merasa itu tidak akan berdampak langsung pada hidup mereka. Padahal sekarang, waktunya tinggal 3 minggu lagi, sebelum aturan besar tanggal 1 April benar-benar berlaku di Indonesia. Dan kalau kamu belum tahu apa saja yang akan berubah, jujur saja video ini bisa jadi salah satu video paling penting yang kamu tonton bulan ini. Makanya sebelum kita lanjut lebih jauh, pastikan kamu sudah subscribe channel ini. Karena di sini kita bakal bahas informasi penting yang sering tidak dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami. Channel ini memang dibuat khusus buat warga Indonesia yang ingin selalu update dengan hal-hal penting yang bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Sekarang kita mulai dari gambaran besarnya dulu. Di Indonesia, perubahan kebijakan sering terasa seperti angin kencang. Kadang datangnya tiba-tiba, kadang tidak terasa, sampai akhirnya dampaknya sudah benar-benar ada di depan mata. Dan kalau kamu tidak siap, kamu bisa langsung terdorong ke situasi yang tidak kamu harapkan. Tapi yang berbeda kali ini adalah skala perubahannya. Ini bukan cuma perubahan kecil di balik layar birokrasi, bukan sekadar penyesuaian administratif yang hanya dirasakan oleh pegawai pemerintah atau perusahaan besar. Kali ini dampaknya langsung menyentuh dompet masyarakat, cara pelaku usaha menjalankan bisnis, dan bahkan sistem perlindungan sosial yang selama ini menjadi jaring pengaman bagi jutaan orang Indonesia. Jadi supaya kamu tidak bingung, kita akan bahas satu persatu dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Tidak pakai istilah yang ribet, tidak muter-muter. Hal pertama yang harus kamu perhatikan adalah perubahan pada iuran BPJS Ketenagakerjaan. Selama bertahun-tahun banyak orang menganggap iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagai sesuatu yang stabil, karena bagi pekerja kantoran, iuran itu biasanya langsung dipotong dari gaji setiap bulan. Jadi jarang benar-benar diperhatikan. Tapi mulai tanggal 1 April nanti, struktur iuran ini akan mengalami penyesuaian yang cukup signifikan, terutama bagi mereka yang terdaftar sebagai peserta mandiri. Kalau kamu adalah freelancer, pekerja lepas atau pemilik usaha kecil yang mendaftarkan diri sendiri ke program BPJS Ketenagakerjaan tanpa melalui perusahaan, kamu perlu benar-benar memperhatikan perubahan ini. Pemerintah melakukan penyesuaian pada besaran iuran minimum dan juga kategori program yang wajib diikuti oleh peserta mandiri. Artinya nominal yang selama ini kamu bayarkan bisa jadi tidak lagi sesuai dengan aturan baru. Dan kalau kamu tidak melakukan update atau penyesuaian, risiko terbesarnya adalah kamu bisa kehilangan perlindungan yang selama ini kamu anggap sudah aman. Banyak orang baru sadar tentang pentingnya perlindungan sosial ketika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Jadi, jangan sampai kamu kehilangan perlindungan hanya karena tidak update informasi. Sekarang kita masuk ke topik yang mungkin paling banyak dibicarakan di kalangan pelaku bisnis, yaitu perubahan terkait pajak pertambahan nilai atau PPN. Isu tentang PPN ini sebenarnya sudah lama menjadi bahan diskusi dan perdebatan. Pemerintah sudah beberapa kali menunda dan merevisi implementasinya, tapi akhirnya April ini menjadi titik di mana aturan tersebut benar-benar mulai dijalankan. Beberapa sektor yang sebelumnya mendapatkan pengecualian atau tarif khusus sekarang masuk dalam kategori yang terdampak oleh kebijakan baru ini. Ini termasuk sektor jasa tertentu, bisnis digital, dan juga industri kreatif, yang selama ini menikmati beberapa bentuk keringanan. Kalau kamu menjalankan usaha di salah satu sektor tersebut, ini bukan sesuatu yang bisa kamu tunda untuk dipikirkan nanti. Kamu perlu duduk sekarang juga bersama akuntan atau konsultan pajak kamu. Bukan minggu depan, bukan setelah Lebaran, tapi sekarang. Karena perubahan sistem pajak tidak hanya soal angka. Ini juga menyangkut sistem pembukuan, cara membuat invoice, cara pelaporan, dan banyak aspek administratif lainnya. Kalau kamu baru mulai menyesuaikan semuanya setelah bulan April sudah berjalan, kemungkinan besar kamu akan menghadapi masalah yang sebenarnya bisa
dihindari, mulai dari kesalahan pelaporan sampai potensi denda yang tidak perlu. Selain pajak dan iuran sosial, ada juga perubahan penting dalam regulasi ketenagakerjaan. Beberapa aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang sempat tertunda implementasinya sekarang mulai diberlakukan secara bertahap, dan bulan April menjadi salah satu titik penting dalam proses tersebut. Salah satu perubahan yang cukup signifikan adalah aturan mengenai kontrak kerja waktu tertentu, atau yang sering disebut PKWT. Sekarang ada batasan yang lebih jelas tentang durasi kontrak dan juga aturan mengenai perpanjangan kontrak tersebut. Selain itu, ada juga mekanisme baru terkait sistem alih daya atau outsourcing yang perlu benar-benar dipahami oleh perusahaan. Kalau kamu bekerja di bagian HRD manajemen, atau kamu adalah pemilik bisnis yang masih menggunakan pola kontrak lama tanpa penyesuaian dengan aturan terbaru, ini bisa menjadi masalah besar di kemudian hari. Karena ketika regulasi baru sudah mulai ditegakkan, perusahaan yang tidak patuh bisa menghadapi sanksi yang tidak ringan. Di sisi lain, bagi karyawan kontrak yang selama ini merasa posisi mereka kurang jelas atau merasa diperlakukan tidak adil, perubahan aturan ini sebenarnya bisa memperkuat posisi mereka. Sekarang ada dasar hukum yang lebih kuat untuk meminta kejelasan status kerja dan perlindungan yang lebih transparan. Sekarang kita bahas sesuatu yang sering dianggap sepele oleh banyak orang, tapi dampaknya sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perubahan aturan terkait barang impor dan e-commerce keselintas negara. Kalau kamu termasuk orang yang suka belanja dari platform internasional, entah itu untuk kebutuhan pribadi, koleksi hobi, atau bahkan untuk dijual kembali sebagai dropshipper, kamu perlu memperhatikan aturan baru ini. Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap batas nilai impor bebas bea masuk. Selain itu, ada juga mekanisme perpajakan baru yang diterapkan pada platform e-commerce asing yang beroperasi di Indonesia. Dampaknya cukup jelas. Barang yang selama ini terasa murah karena dibeli langsung dari luar negeri kemungkinan akan menjadi lebih mahal. Dan perubahan ini juga bisa mempengaruhi strategi harga yang digunakan oleh platform lokal. Bagi konsumen biasa, ini mungkin terasa sebagai tambahan tekanan dalam kondisi ekonomi yang memang sudah cukup menantang. Tapi bagi pelaku usaha lokal, perubahan ini justru bisa menjadi peluang besar karena produk lokal bisa menjadi lebih kompetitif dibandingkan barang impor yang sebelumnya membanjiri pasar dengan harga murah. Menariknya, setiap perubahan aturan sebenarnya selalu menciptakan peluang baru. Para pelaku bisnis yang cerdas tahu bahwa masa transisi seperti ini adalah waktu terbaik untuk mencari celah baru di pasar. Misalnya, dengan menawarkan jasa konsultasi kepatuhan terhadap regulasi baru, memberikan edukasi kepada masyarakat, atau bahkan membuat konten yang membantu orang lain memahami perubahan yang sedang terjadi. Kalau kamu seorang kreator konten, konsultan bisnis, atau profesional di bidang hukum dan keuangan, 3 minggu ke depan ini bisa menjadi momen emas untuk membangun reputasi dan kepercayaan audiens. Di saat banyak orang merasa bingung, informasi yang jelas dan terpercaya menjadi sesuatu yang sangat berharga. Sekarang kita bicara tentang sektor yang paling merasakan dampak dari semua perubahan ini, yaitu UMKM. Di Indonesia, UMKM bukan sekadar kategori ekonomi. Mereka adalah tulang punggung ekonomi nasional. Lebih dari 90% tenaga kerja di Indonesia bekerja di sektor ini. Tapi ironisnya, UMKM juga menjadi kelompok yang paling rentan terhadap perubahan kebijakan yang mendadak. Bukan karena aturannya buruk, tapi karena kapasitas mereka untuk beradaptasi seringkali jauh lebih terbatas dibandingkan perusahaan besar. Pemilik warung kecil yang juga berperan sebagai kasir, pembeli barang, akuntan, dan manajer sekaligus tidak punya waktu untuk membaca dokumen peraturan pemerintah yang panjang setiap bulan. Itulah mengapa sosialisasi kebijakan menjadi sangat penting. Kalau kamu menjalankan UMKM, ada beberapa hal yang sebaiknya segera kamu periksa. Pertama, pastikan status pajak usahamu sudah diperbarui, terutama jika kamu menggunakan skema PPh final UMKM dengan tarif 0,5%. Ada perubahan pada kriteria omzet dan juga cara pelaporan yang perlu kamu pahami. Kedua, kalau kamu memiliki karyawan, walaupun hanya 1 atau 2 orang, pastikan kamu memahami kewajiban baru terkait perlindungan ketenagakerjaan. Karena sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan ini sekarang menjadi lebih ketat. Ketiga, jangan lupa untuk memastikan bahwa nomor induk berusaha atau NIB kamu masih aktif dan semua izin usaha yang relevan sudah.
sesuai dengan klasifikasi terbaru di sistem OSS. Selain semua perubahan teknis tadi, ada satu isu penting yang juga perlu diperhatikan, yaitu perubahan dalam sistem subsidi dan bantuan sosial. Pemerintah sedang melakukan proses besar untuk memperbarui dan menertibkan data penerima bantuan sosial. Jika kamu atau anggota keluargamu menerima program bantuan seperti PKH, BPNT, atau subsidi energi, ada kemungkinan bahwa status kepesertaan akan diverifikasi ulang berdasarkan data terbaru. Dan bagi sebagian keluarga ini bisa berarti bantuan yang selama ini diterima tiba-tiba berhenti karena ada ketidaksesuaian data. Masalahnya bukan karena mereka tidak berhak menerima bantuan, tapi karena data di sistem belum diperbarui dengan benar. Karena itu sangat penting untuk memastikan bahwa data kependudukan seperti KTP, kartu keluarga, dan data DD Dukcapil sudah benar dan konsisten. Kalau ada anggota keluarga yang baru lahir meninggal dunia atau pindah alamat tetapi belum dilaporkan secara resmi, sebaiknya segera diurus. Jangan sampai bantuan yang seharusnya menjadi hak keluarga kamu terhenti hanya karena masalah administrasi. Pada akhirnya, semua perubahan ini sebenarnya membawa kita pada satu pertanyaan besar tentang bagaimana kita sebagai warga negara menghadapi perubahan. Banyak orang baru menyadari adanya aturan baru ketika tanggal 1 April sudah tiba. Mereka kaget dan berkata, "Loh, ini serius. Saya kira ini cuma wacana." Padahal pengumuman dan rancangan kebijakan itu sering sudah tersedia sejak berbulan-bulan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa literasi kebijakan publik kita masih perlu ditingkatkan. Memang benar bahwa komunikasi pemerintah kadang terlalu teknis dan birokratis, sehingga sulit dipahami oleh masyarakat biasa. Tapi di era informasi seperti sekarang, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mencari dan memahami informasi yang relevan dengan kehidupan kita. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan dalam 3 minggu ke depan? Pertama, luangkan waktu sekitar 1 jam untuk membaca ringkasan kebijakan baru yang relevan dengan situasimu. Pastikan sumbernya terpercaya, bukan sekadar berita sensasional. Kedua, hubungi pihak yang berkaitan langsung dengan urusanmu. Misalnya konsultan pajak, kantor BPJS, atau dinas terkait di wilayah tempat tinggalmu. Tanyakan secara spesifik apa yang berubah dan apa yang perlu kamu lakukan. Ketiga, bagikan informasi ini kepada orang-orang di sekitarmu. Orang tua yang mungkin tidak terlalu aktif di internet, tetangga yang memiliki usaha kecil, atau teman yang sedang bekerja dengan kontrak. Karena kadang satu informasi yang tepat pada waktu yang tepat bisa benar-benar mengubah kehidupan seseorang. Kita hidup di negara yang terus bergerak maju, ekonomi berkembang, regulasi terus diperbarui, dan tantangan juga terus berubah. 3 minggu mungkin terdengar seperti waktu yang singkat, tapi sebenarnya cukup untuk membuat perbedaan besar antara orang yang siap dan orang yang tidak siap. Dan ketika kamu melihat ke belakang nanti, kamu ingin bisa berkata bahwa kamu termasuk orang yang tahu apa yang sedang terjadi dan mengambil tindakan tepat bukan karena panik, tapi karena kamu memilih untuk siap. Jadi mulai dari hari ini, cek statusmu, perbarui datamu, konsultasikan situasimu, dan sebarkan informasi ini kepada orang lain. Karena tanggal 1 April akan datang siap atau tidak siap. Yang membedakan hanyalah apa yang terjadi setelah hari itu tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat buat Bapak, Ibu semua para pensiunan yang kami muliakan. Dengar ya, sebelum kita mulai ada kabar yang lagi heboh dan banyak dibicarakan soal 5 golongan pensiunan yang disebut-sebut akan dapat rapel paling besar. Jadi kalau Bapak Ibu penasaran, simak betul-betul karena penjelasan ini penting banget, biar enggak salah paham dan enggak gampang termakan isu. Oke, sekarang kita mulai. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kita napas dan kesempatan untuk ketemu lagi pada hari ini, tanggal 10 Maret 2026. Semoga di hari yang penuh berkah ini, Bapak Ibu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, panjang umur, hati lapang, pikiran tenang, rezeki cukup, dan penuh berkah dimanapun Bapak Ibu berada sekarang. Di rumah bersama keluarga, lagi nongkrong bareng cucu-cucu, lagi olahraga pagi, atau lagi bersiap buat aktivitas lain. Semoga semua dimudahkan dan dilancarkan ya. Amin. Kehadiran Pensiun Fokus 2 di sini tujuannya jelas, jadi teman setia Bapak Ibu.
Channel ini selalu hadir buat nemenin hari-hari Bapak Ibu dengan informasi seputar dunia pensiun. Kita paham betul setelah puluhan tahun, mengabdi buat negara, masa pensiun itu dinantikan, tapi juga penuh tantangan. Makanya kami berkomitmen buat selalu ngasih info terkini soal kebijakan pemerintah, gaji pensiun, rapelan, tunjangan, hak-hak pensiunan, dan kabar-kabar penting lain yang relevan buat kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita masuk lebih jauh ke inti pembahasan hari ini, izinkan saya menyapa dengan penuh hormat dan doa. Kita tahu bahwa informasi tentang pensiun itu bukan sekadar kabar biasa, bukan cuma angka atau berita yang lewat. Lebih dari itu, info pensiun dekat banget sama kebutuhan hidup kita sehari-hari, berkaitan dengan perencanaan keuangan keluarga, ketenangan hati di masa tua, dan rasa aman buat kita semua. Makanya begitu ada isu soal rapel pasti jadi topik hangat. Nah, topik yang lagi ramai diperbincangkan akhir-akhir ini, khususnya buat para pensiunan ASN, adalah soal 5 golongan yang disebut-sebut bakal menerima gaji rapel tertinggi. Di video ini, kita akan bahas lengkap, detail, dan mendalam siapa saja mereka, apa dasar logikanya, kenapa kabar ini jadi perhatian besar buat pensiunan di seluruh pelosok negeri. Simak baik-baik supaya Bapak, Ibu nggak salah paham. Sebelum lanjut, saya mau nanya dikit nih. Bagi Bapak Ibu yang nonton sekarang, ada enggak yang sudah pernah dengar soal 5 golongan penerima rapel tertinggi ini, atau ada yang baru pertama kali dengar? Tulis saja di kolom komentar, saya sudah dengar atau baru tahu. Biar kita tahu seberapa luas info ini nyebar, kami pengen banget baca komentar Bapak, Ibu, isu rapel gaji. Pensiunan memang selalu cepat banget narik perhatian. Tiap kali ada secercah info tentang penyesuaian gaji, kemungkinan kenaikan penghasilan, atau pembayaran selisih yang tertunda, para pensiunan pasti langsung pasang telinga. Wajar banget sih, karena bagi kita para pensiunan pemasukan bulanan dari dana pensiun itu penopang utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mulai dari beras, lauk pauk, sayur, bayar biaya kesehatan, buat cek rutin atau obat-obatan sampai tagihan listrik, air, telepon, dan keperluan sosial seperti arisan atau sumbangan. Belum lagi kadang bantuin anak atau cucu yang butuh bantuan mendadak. Makanya begitu dengar kata rapel, bukan cuma nominalnya yang bikin penasaran, tapi juga kapan cairnya, siapa penerimanya, gimana proses penyalurannya, dan yang terpenting apakah kabar itu sudah berdasar atau cuman wacana. Mari kita renungkan sejenak, ketika pertama kali dengar kata rapel, apa yang langsung muncul di pikiran Bapak Ibu? Langsung kebayang nominal yang bakal masuk, atau kebayang kebutuhan apa yang bakal terpenuhi, atau malah was-was. Apakah saya termasuk yang menerima? Tulis pengalaman Bapak Ibu di kolom komentar ya, biar kita bisa saling cerita. Jadi inti perbincangan kita, ada kabar soal 5 golongan pensiunan yang disebut akan menerima rapel tertinggi. Kata tertinggi ini bikin semua orang penasaran. Siapa mereka, berapa besarannya, apakah saya termasuk bagi sebagian orang info ini sekadar pengetahuan. Tapi bagi pensiunan info semacam ini bisa krusial karena menyangkut potensi tambahan dana yang cukup berarti buat keluarga. Banyak yang langsung nangitung-nengitung, banding-bandingin golongan, atau tanya ke teman sesama pensiunan, benarkah kabar ini? Nah, disinilah terlihat kalau isu rapel bukan sekadar topik ringan. Ia menyentuh harapan, kebutuhan, dan rasa aman di masa pensiun. Kalau kita telusuri asal-muasal pembahasan seperti ini, biasanya bermula dari wacana penyesuaian gaji ASN. Ketika ada kebijakan baru yang atur kenaikan gaji atau penyesuaian, masyarakat otomatis kaitkan ke potensi perubahan untuk pensiunan. Dari situ muncul pembicaraan, tentang pembayaran rapel. Mengapa rapel penting? Karena rapel itu pada dasarnya pembayaran kekurangan atau selisih hak yang belum diterima dari waktu sebelumnya. Misalnya, kebijakan dinyatakan berlaku mulai Januari, tapi pencairan penyesuaian baru bisa dilaksanakan di Maret atau April. Selisih gaji untuk bulan Januari dan Februari, itulah yang biasanya dibayarkan sekaligus sebagai rapel. Nah, karena dibayarkan sekaligus, jumlahnya sering terasa lebih besar dari pembayaran bulanan. Kata rapel. Jadi, bikin deg-degan. Dalam beragam pembahasan yang beredar disebut juga kalau besaran penyesuaian enggak sama untuk semua golongan. Ada pembagian persentase berdasarkan kelompok atau golongan masing-masing. Dari sini muncul logika sederhana.
Semakin tinggi golongan seseorang, semakin besar dasar penghasilannya. Maka kalau kenaikan dihitung berdasarkan persentase, nominal kenaikannya akan lebih besar untuk golongan yang punya dasar pensiun lebih tinggi. Jadi wajar kalau perhatian masyarakat tertuju ke golongan IV. Mereka yang sering disebut-sebut bakal dapat rapel paling besar, bukan karena ada perlakuan khusus, tapi karena struktur penggajian ASN memang bertingkat berdasarkan golongan, masa kerja, dan pangkat terakhir. Jika gaji pokok atau dasar pensiun lebih tinggi, kenaikan persentasenya menghasilkan nominal yang lebih besar. Logikanya memang sesederhana itu. Biar lebih jelas, mari kita pakai ilustrasi sederhana. Misal pensiunan A punya gaji pokok 3.000 ripi, sementara pensiunan B punya gaji pokok ke 500. Kalau B, keduanya mendapat kenaikan 10%, maka pensiunan A dapat tambahan 300.000, sedangkan pensiunan B dapat tambahan 50.000. Dari ilustrasi ini, kita paham kenapa yang punya gaji pokok lebih tinggi, kenaikannya juga lebih besar, bukan karena istimewa, tapi karena dasar penghasilan yang berbeda. Dari logika sederhana ini, kita paham kenapa golongan AV sering jadi pusat pembahasan. Nah, ketika dibicarakan soal 5 golongan penerima rapel tertinggi, yang dimaksud biasanya adalah 5 subgolongan di level IV, yaitu golongan IVA, IVB, IVC, IVD, dan IVE. Kelima kelompok inilah yang diasumsikan sebagai lapisan tertinggi dalam susunan golongan ASN. Secara umum mereka punya dasar pensiun lebih tinggi, dan karenanya berpotensi menerima rapel paling besar jika ada penyesuaian yang benar-benar dilaksanakan dan disahkan oleh pemerintah. Bagi yang ada di golongan tersebut, kabar ini terasa dekat dan mungkin bikin banyak pertanyaan. Namun, bagi yang berada di golongan lain pun, penting buat paham struktur kebijakan ini agar bisa membandingkan posisi masing-masing tanpa perlu khawatir, iri, atau berkecil hati. Setiap golongan punya haknya sendiri, dan setiap tambahan besar atau kecil tetap punya manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bedah logikanya lebih dalam, supaya enggak cuman terpaku pada judul sensasional. Pertama, dasar pensiun ditentukan oleh golongan dan masa kerja terakhir sebelum pensiun. Contoh gampang. Pensiunan golongan IV dengan masa kerja 30 tahun jelas punya dasar pensiun lebih tinggi dibanding pensiunan golongan IA dengan masa kerja 20 tahun. Ini fakta yang enggak bisa dibantah. Kedua, kalau penyesuaian pakai sistem persentase, misalnya golongan I kenaikan 5%, golongan UI kena 6%, golongan retri kena 7%, dan golongan IVT 8%, maka golongan dengan dasar pensiun lebih tinggi bakal menerima tambahan nominal yang lebih besar. Apalagi kalau persentase kenaikannya memang dibuat lebih tinggi untuk golongan atas. Ketiga, kalau penyesuaian itu enggak langsung dibayar saat kebijakan berlaku, melainkan tertunda beberapa bulan, maka selisih gaji yang tertahan akan dihitung dan diakumulasikan jadi rapel. Keempat, kalau merapel dibayar sekaligus untuk beberapa bulan, misal 3 atau 6 bulan, jumlahnya membesar lagi. Kombinasi dasar pensiun yang tinggi, persentase kenaikan yang mungkin lebih besar, dan akumulasi bulan-bulan inilah yang bikin nominal rapel golongan atas jadi jauh lebih signifikan. Dari keempat poin ini saja kita sudah paham kenapa golongan atas, khususnya subgolongan IV, sangat mungkin berada di posisi penerima rapel terbesar. Jadi sebenarnya tanpa perlu angka-angka rumit, logika struktur penggajian sudah cukup jelaskan kenapa kelompok IVA sampai IF selalu jadi sorotan. Setuju? Kalau setuju like dulu videonya ya. Sekarang apakah penjelasan logika tadi cukup mudah dimengerti? Kalau ada yang bingung atau butuh klarifikasi, tulis di kolom komentar. Kami akan berusaha jawab pertanyaan Bapak Ibu. Jangan sungkan untuk bertanya. Berbagi itu indah, apalagi kalau bisa saling bantu paham. Kaitan rapel dengan Petit Taspen Persero dan kebijakan pemerintah juga enggak lepas dari pembahasan ini. Nama Petit Taspen Persero pasti enggak asing, karena selama ini Taspen mengelola dan menyalurkan manfaat pensiun, serta program tabungan hari tua bagi ASN dan pensiunan. Jadi ketika ada info soal kenaikan gaji atau rapel, masyarakat otomatis mengaitkannya dengan Taspen. Apakah Taspen yang akan menyalurkan rapel ini? Kapan dana masuk ke rekening? Bagaimana mekanismenya? Langsung masuk? Atau ada verifikasi? Apakah ada perubahan sistem pembayaran? Semua pertanyaan ini wajar karena Taspen itu lembaga yang paling dekat dengan
proses pencairan hak bulanan para pensiunan. Selain taspen, ada pula kabar yang beredar soal niat pemerintah untuk melakukan pembaruan atau penataan pengelolaan dana pensiun. Tujuannya supaya sistem pembayaran lebih efektif, efisien, aman, dan transparan. Kabar seperti ini pasti memancing perhatian luas. Kalau benar ada pembaruan sistem, para pensiunan tentu pengen tahu apakah perubahan itu memudahkan atau justru menambah kebingungan. Bapak, Ibu, tentunya berharap sistem yang baru benar-benar membawa perbaikan, bukannya bikin repot. Dalam urusan pensiun yang paling dibutuhkan itu kepastian, kemudahan, kecepatan, dan kejelasan informasi. Jangan sampai perubahan justru bikin pensiunan yang sudah lanjut usia bingung dan khawatir. Karena itu, setiap pembaruan tata kelola dana pensiun seyogianya disertai sosialisasi yang masif, jelas, dan pakai bahasa yang mudah dimengerti. Di era digital sekarang, masyarakat pengen layanan publik yang rapi dan modern. Informasi, hak bisa diakses lewat aplikasi atau website, proses verifikasi data simpel, penyaluran dana tepat waktu. Kalau ada perubahan kebijakan, penjelasannya harus terang biar nggak multitafsir. Tapi sekali lagi, tujuan baik harus dibarengi kesiapan matang, kesiapan administrasi, kesiapan anggaran, kesiapan sistem digital, dan kesiapan petugas di lapangan untuk bantu pensiunan yang kurang melek teknologi. Tanpa kesiapan ini, niat baik berisiko menimbulkan kebingungan, bahkan kekacauan di lapangan. Jadi sikap yang kita perlukan adalah tenang dan bijak saat menyikapi kabar pembaruan sistem. Perubahan bisa jadi baik, tapi penting melihat bagaimana implementasinya. Kesiapan itu lebih penting daripada janji manis belaka. Di tengah info yang simpang siur, masyarakat khususnya para pensiunan perlu menunggu konfirmasi resmi dari pihak berwenang. Siapa pihak yang berwenang bisa berasal dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pan-RB, atau PT Taspen Persero, sendiri sebagai operator. Semua pengumuman yang resmi biasanya datang dari salah satu dari pihak-pihak tersebut ya. Jadi jangan langsung percaya isu yang beredar tanpa ada pengumuman resmi. Sekarang mari kita ajak Bapak Ibu berpikir bersama. Menurut Bapak Ibu, apa yang paling penting dalam sistem pembayaran pensiun? Kecepatan, kemudahan, atau kepastian, dan kejelasan informasinya? Mana prioritas Bapak Ibu? Tulis pendapat di kolom komentar ya, biar kita bisa saling bertukar pikiran. Kembali lagi ke topik 5 golongan penerima rapel tertinggi. Istilah itu lebih merupakan kesimpulan logis dari struktur golongan dan asumsi persentase penyesuaian, bukan sekadar isapan jempol. Misalnya sebagai ilustrasi, ingat ini hanya ilustrasi bukan angka resmi. Andai kata golongan I mendapat penyesuaian 5%, golongan 2K 7%, golongan terai 9%, dan golongan Evet mendapat 11-12%, maka jelas golongan IT akan punya keunggulan ganda, dasar pensiun yang lebih tinggi, dan persentase kenaikan yang lebih besar. Kombinasi dua hal ini bikin nominal rapel mereka jauh lebih tinggi. Inilah alasan mengapa subgolongan IFA sampai AIF disebut-sebut sebagai grup yang berpotensi punya rapel terbesar. Semakin tinggi pangkat dan masa kerja dalam subgolongan itu, semakin besar pula kemungkinan nominal rapelnya.